Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 kelas B akan menjelaskan tentang fase gerak SFC dan HPTLC atau TLC. Penghormatan kami kepada Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idris, SSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah analisis instrumen. Sebelum memasuki materi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana saya sendiri, Nur Iza Ulmainah, sebagai moderator, juga pembicara pertama, dan teman saya, Syatira Tamami, sebagai pembicara kedua, dan teman saya, Naisa Safira, sebagai pembicara ketiga. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai instrumentasi SFC dan HPTLC atau TLC, di mana kedua alat instrumen ini memiliki poin bahasan yang sama, yaitu definisi SFC, definisi, prinsip, fase gerak, sifat dan jenis fase gerak, instrumentasi, mekanisme kerja, keunggulan dan kelemahan, serta aplikasi dalam kehidupan. Selanjutnya, sebelum memasuki materi kita tentang SFC dan HPTLC, kita harus mengetahui dulu apa sih itu kromatografi. Jadi, kromatografi pemisahan kimia adalah metode berdasarkan kromatografi pemisahan kimia adalah metode berdasarkan perbedaan distribusi zat dalam fase padat dan kromatografi fase gerak. Tujuannya untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam suatu campuran. Berdasarkan jenis fase gerak dan mekanisme pemisahannya, kromatografi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jika ditinjau dari fase geraknya, meliputi kromatografi cair, kromatografi gas, kromatografi absorpsi, dan kromatografi partisi. Selanjutnya, materi tentang SFC atau Supercritical Fluid Chromatography. Kromatografi fluida superkritis atau SFC menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak yang memungkinkan pemisahan komponen dalam campuran dengan efisiensi tinggi dan sensitivitas yang baik. Fluida superkritis memiliki sifat menyerupai gas dan cair, sehingga memungkinkan pemisahan senyawa-senyawa yang sulit dipisahkan dengan metode kromatografi cair konvensional. Instrumentasi SFC diperoleh dengan mengadaptasi sistem LC atau GC. Selanjutnya, prinsip SFC. Pemisahan dalam SFC terjadi karena interaksi antara komponen analik dengan fase diam dalam kolom. Komponen yang berbeda akan berinteraksi secara berbeda dengan fase diam, sehingga menghasilkan waktu retensi yang berbeda, dan akhirnya memisahkan komponen tersebut saat mereka keluar dari kolom. Fase gerak SFC. Fase gerak dalam supercritical fluid chromatography SFC adalah fluida superkritis. Fase gerak ini memiliki sifat yang khas di atas titik kritisnya, di mana dapat berada dalam keadaan antara gas dan cair. Sehingga fase gerak yang digunakan dapat berupa gas atau cairan tergantung pada jenisnya. Karbon dioksida Karbon dioksida atau CO2 adalah superkritikal pada suhu dan tekanan tertentu yang disebut titik kritisnya dan sering digunakan sebagai fase gerak dalam SMC. Pilihan fase gerak yang tepat bergantung pada jenis sampel dan tujuan pemisahan. Sifat dan jenis fase gerak SFC. Sifat-sifat fase gerak SFC berupa yang tinggi, difusivitas yang tinggi,
viskositas yang rendah, densitas yang tinggi, serta tegangan permukaan yang rendah. Adapun jenis-jenis fase gerak SFC yaitu CO2 atau karbon dioksida, nitrogen oksida, etana, pentana, diklorodifluorometana, dan dietil ether. Adapun komponen dari SFC yaitu mobil PACE atau CO2 yang merupakan sumber fluida superkritis. Biasanya, CO2 digunakan sebagai fluida superkritis sebagai fase geraknya. Yang kedua yaitu pump atau pompa. Pompa berfungsi untuk mengalirkan fluida superkritis ke kolom kromatografi dengan tekanan yang tinggi. Yang ketiga yaitu injection system atau injektor. Injektor ini digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam aliran fluida superkritis. Yang keempat yaitu oven. Oven pada alat SFC berfungsi untuk mengatur suhu kolom kromatografi. Suhu yang tepat sangat penting dalam proses pemisahan karena dapat mempengaruhi viskositas fluida dan interaksi antara komponen sampel dengan fase diam. Kemudian kolom. Kolom kromatografi ini berisi fase diam yang dapat berupa partikel padat atau lapisan cair yang terikat pada partikel padat. Kemudian detektor. Detektor digunakan untuk mengukur konsentrasi komponen yang terpisah saat keluar dari kolom. Yang terakhir yaitu kromatogram. Kromatogram pada alat SFC adalah grafik yang menunjukkan hasil pemisahan komponen dalam sampel berdasarkan waktu retensi dan intensitas sinyal detektor. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Syatira Tamami. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja, di mana mekanisme kerjanya yang pertama yaitu fase gerak dipompa, kemudian cuplikan berupa campuran disuntikkan ke dalam aliran fase gerak dan dibawa ke kolom yang terdapat di dalam oven. Mekanisme kerja yang kedua yaitu tekanan dan suhu dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis fase gerak agar mencapai keadaan fluida superkritis. Yang ketiga, yaitu komponen-komponen cuplikan dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensi. Dan yang terakhir, yaitu setiap komponen yang meninggalkan kolom akan terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogram. Selanjutnya, yaitu keunggulan dari alat SFC. Yang pertama yaitu SFC memiliki efisiensi yang tinggi dalam memisahkan senyawa karena viskositas cairan superkritis yang tinggi. Yang kedua, ramah lingkungan yang menggunakan CO2 yang tidak beracun, sehingga tidak mudah terbakar dan mudah tersedia. Yang ketiga, penggunaan pelarut yang lebih sedikit dibandingkan kromatografi lain. Yang terakhir, itu selektivitas yang tinggi, di mana SFC memiliki kontrol yang fleksibel berkat sifat fluida superkritis yang dapat diatur. Selanjutnya, kelemahan dari alat SFC. Yang pertama, SFC merupakan instrumen baru yang harganya mahal. Yang kedua, tidak mampu mengelusi senyawa ionik moderat atau senyawa yang sangat polar. Yang ketiga, biaya perawatan yang cukup tinggi. Yang keempat, butuh kemampuan khusus untuk mengoperasikannya. Yang terakhir, membutuhkan teknik pengoperasian yang khusus. Selanjutnya, pengaplikasian pada alat SFC. Yang pertama, dalam industri farmasi digunakan untuk pengendalian mutu obat. Yang kedua, dalam industri makanan biasanya digunakan untuk mendeteksi kontaminan dan menentukan komposisi berbagai produk makanan.
Yang ketiga, dalam analisis lingkungan biasanya digunakan untuk analisis sampel lingkungan. Yang terakhir, dalam produk alami biasanya digunakan untuk menganalisis bahan alami dari produk. Topik yang kedua yaitu tentang HPTLC, yaitu High Performance Thin Layer Chromatography. Pembahasan yang pertama yaitu apa sih itu HPTLC atau TLC? Kromatografi lapisan tipis kinerja tinggi atau HPTLC adalah bentuk kromatografi lapis tipis atau TLC yang canggih dan otomatis dengan efisiensi pemisahan dan batas deteksi yang lebih baik dan canggih. Kromatografi ini juga dikenal sebagai kromatografi lapis tipis tekanan tinggi atau kromatografi planar atau kromatografi alas datar. Pemisahan ini dapat terjadi karena adsorpsi atau partisi oleh kedua fenomena tersebut tergantung pada sifat adsorben yang digunakan pada pelarut dan sistem pelarut yang digunakan untuk pengembangan. Selanjutnya prinsip HPTLC atau TLC. Kromatografi lapis tipis atau TLC dan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau HPTLC adalah teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen dalam campuran, di mana pemisahan berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Selanjutnya fase gerak HPTLC atau TLC. Fase gerak dalam HPTLC adalah cairan yang digunakan untuk membawa senyawa dari sampel melalui fase diam. Dalam HPTLC, fase gerak biasanya terdiri dari campuran pelarut yang dipilih berdasarkan sifat kimia dari senyawa yang akan dianalisis. Pemilihan pelarut ini sangat penting untuk mencapai pemisahan yang optimal. Selanjutnya akan dibahas oleh Naisa Safira. Menarik di sini, saya akan menjelaskan sifat dan jenis fase gerak pada HPTLC. Sifat-sifat fase gerak dari HPTLC itu pertama ada kemurnian yang sangat tinggi, kemudian adanya daya elusi, sifat reproduksibilitas dalam, hasil kromatografi, dan persiapan sampel yang mudah. Untuk jenis-jenis fase gerak HPTLC itu ada diklorometan metanol air, ada toluena, kloroform, etanol, ada etil asetat, metanol amoniak pekat, dan ada 5 campuran pelarut etanol dan air. Kemudian ada instrumen HPTLC, di mana di situ ada aplikator. Fungsi aplikator itu untuk mengaplikasikan sampel secara akurat dan reproduktif ke pelet kromatografi. Cara kerja alat ini yaitu dengan menggunakan kapiler atau semprot untuk mendistribusikan volume sampel yang sangat kecil dan konsisten pada garis dasar plat. Kemudian ada automatic developing chamber, di mana fungsi utamanya itu untuk mengembangkan plat kromatografi secara otomatis. Cara kerjanya ini di mana chamber ini mengontrol kondisi pengembangan seperti suhu dan kelembapan, serta memungkinkan pengembangan multi-stepnya. Kemudian ada digital kamera, di mana fungsi dari digital kamera itu untuk merekam visualisasi noda pada plat kromatografi, di mana cara kerjanya itu kamera mengambil gambar plat di bawah berbagai jenis pencahayaan, seperti UV dan visible, untuk mendeteksi senyawa yang berbeda. Kemudian ada scanner, di mana scanner ini berfungsi untuk mengukur densitas noda pada plat kromatografi. Di mana cara kerjanya itu, scanner menggunakan sumber cahaya dan detektor untuk mengukur intensitas cahaya yang diserap atau dipantulkan oleh noda. Data ini kemudian akan dikonversikan menjadi sinyal digital. Selanjutnya,
ada mekanisme kerja dari HPTLC. Adapun langkah-langkah yang terlibat dalam HPTLC itu, di mana itu pertama ada pemilihan lapisan kromatografinya, kemudian ada persiapan sampel dan standar, kemudian ada lapisannya sebelum digunakan dicuci, ada pra pengoksidasian lapisan, dilanjutkan ada penerapan sampel dan standar, kemudian perkembangan kromatografi, ada deteksi bintik, kemudian dipindai, dan yang terakhir adalah dokumentasi prakromatik. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, pada prosedur HPTLC ini dimulai dengan pengembangan pelat yang memuat sampel dengan pelarut pertama. Setelah melepasnya, pelarut akan diputar 90 derajat dan dikembangkan dengan pelarut kedua. Plat HPTLC yang menampilkan partikel kecil dengan distribusi ukuran sempit yang menghasilkan lapisan homogen dengan permukaan halus yang bisa diperoleh. HPTLC menggunakan piring yang lebih kecil, yaitu 10 dikali 10 cm atau 10 dikali 20 cm. Plat memberikan resolusi yang lebih baik, sensitivitas pendeteksian yang lebih tinggi, dan bisa digunakan untuk analisis kuantitatif. HPTLC sendiri itu akan menghasilkan kompleks kromatogram yang terlihat informasi tentang keseluruhan dari sampel. Selanjutnya, ada keunggulan dari alat HPTLC, di mana pada keunggulan ini dapat menggunakan sampel dalam jumlah kecil, seperti dalam kisaran nanogram. Yang kedua, ada prosesnya itu otomatis sehingga meminimalkan kesalahan manusia. Dan yang terakhir, memiliki akurasi dan sensitivitas yang lebih baik. Kemudian ada kelemahan dari HPTLC di mana instrumennya itu besar dan memerlukan ruang yang besar. Yang kedua, harganya mahal. Yang ketiga, memerlukan kondisi operasi yang ketat. Serta tidak semua orang dapat mengoperasikan instrumen ini. Nah, aplikasi HPTLC sendiri itu jika dalam bidang industri dan farmasi itu dapat digunakan untuk analisis kualitas obat. Dan dalam industri makanan, HPTLC sendiri itu dapat digunakan untuk pengujian bahan makanan. Dalam bidang penelitian ilmiah dapat digunakan untuk memisahkan senyawa kimia dalam berbagai sampel. Dan dalam bidang forensik digunakan untuk analisis obat-obatan dalam matriks kompleks seperti darah dan urin. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi setelah melihat semua pemaparan materi dari kami, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk memaparkan materi tadi. Demikian pemaparan materi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.